Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran. Pada kesempatan ini kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 25. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu dijelaskan, ini ada huruf shin. Huruf shin ini tidak seperti huruf s dalam bahasa Indonesia. Jadi ada banyak nafas yang keluar. Wa basyiril ladzina. Jadi ada di Quran itu huruf sin, huruf shin, huruf shad. Jadi tiga huruf ini seakan-akan sama tapi berbeda cara pengucapannya. Kalau huruf sin itu identiknya dengan huruf s dalam bahasa Indonesia. Kalau huruf shin itu seperti orang mengusir ayam. Nah, seperti itu. Kalau huruf shad itu seperti bersiul, ya. As, bas, nah itu kan seperti bersiul. Tapi ya tidak seperti yang disebutkan barusan secara identik sebenarnya, karena memang sebenarnya yang menjadi intinya itu adalah di lidahnya, karena memang huruf-huruf lidah semuanya. Nah, baik, untuk huruf shin ini memang seperti bashi, ash, shashisu, shashishu, bash. Jadi lebih banyak nafas yang keluar. Kita ulangi lagi. Wa basyiril ladzina amanu. Alladzina di sini ada panjang dua harokat. Alladzi-nya ini dua harokat. A-nya dua harokat, nu-nya dua harokat juga. Kalau ini kasroh diikuti ya sukun, kemudian yang alifnya ada harokat berdiri, kemudian ini ada dhammah diikuti wawu sukun. Alladzina amanu. Jadi antara panjangnya di a sama nu ini sama semuanya. Jadi jangan dipanjangkan lebih dari dua harokat. Kalau panjang lebih dari dua harokat, misalkan wa basyiril ladzina amanu, akan kelebihan itu. Jadi cukup dua harokat saja. Kita lanjutkan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihat, perhatikan di sini wa 'amilu sama dengan amanu. Cuman kan bedanya di sini ada sukunnya, di sini tidak ada sukunnya. Cuman kalau di Quran Madinah dua-duanya tidak ada sukunnya. Tidak ada sukunnya dan memang dibacanya itu panjang. Wa 'amilu di sini, ya, wa amilu kalau kita misalkan berhenti di wa amilu ya panjangnya dua harokat. Contohnya amanu wa amilu, berhentinya di amilu ya dua harokat karena ini ada sukun bertemu dengan wawu, ya, bertemu dengan wawu. Walaupun tidak ada tanda sukunnya di sini, kita tetap membacanya dua harokat karena berhenti di sini. Kalau kita gabungkan panjangnya dari lu ini dengan kata setelahnya, ternyata di sini ada tasydid, maka panjangnya lu tidak ada sama sekali. Jadi berubah hukum sekarang, langsung kepada masuk ke tasydid. Contoh, wa 'amilus sholihat. Jadi langsung masuk kepada shad, wa 'amilus seperti itu. Nah, kemudian panjangnya so dengan panjangnya ha ini juga sama dua harokat. As-solihat. Nah, baik, kita lanjutkan. Wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Di sini ada nun bertasydid. Ya, nun bertasydid ini harus ditekan. Jadi huruf hijaiyah yang 28 itu kalau ada tasydid, tanda tasydid seperti ini di atasnya, maka harus ditekan. Contohnya yang ini. As-solihat, shadnya ditekan. Wa basyiri, shinnya ditekan. Alladzina, lamnya ditekan. Anna lahum, nunnya ditekan. Nah, bedanya kalau nun ini bukan hanya ditekan tapi didengungkan.
anna lahum. Kalau yang lainnya kan cuma ditekan saja yang barusan itu. Kalau ini ditekan plus dengungan. Jadi ada jeda yang kita berikan sedikit, yaitu untuk 2 ketukan saja untuk mendengungkan nun bertasydid ini. Anna lahum jannat. Mim sukun bertemu jim kita bacanya dengan jelas. Jelas artinya apa? Jangan ada dengung. Karena kalau ini dibaca dengung, lahum nah itu dengung. Jadi mim sukun tidak ada dengung sama sekali. Lahum jannat. Kalaupun ada, karena di sini memang mim itu sedikit sekali gitu. Tidak seperti dengungannya yang ini. Kalau ini kan anna. Kalau ini adalah hum, ada dengungnya tipis, tapi sangat tipis karena langsung masuk kepada jim. Itulah kenapa katanya ini disebut sebagai dibaca jelas. Lahum lahum ja. Nah, seperti itu. Kemudian ada nun bertasydid lagi sama seperti yang sebelumnya. Anna jannatin. Ya, nunnya ini sama-sama bertasydid, harus kita dengungkan. Ini dengung sekaligus ada panjangnya ini jannat. Nah, kalau kita gabungkan jannatin ini kepada huruf apa sekarang? Huruf ta. Nah, berarti disamarkan. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Nah, di sini ada jannatin ya, bertemu dengan huruf ta di sini, maka dibacanya dengan samar. Jannatin tajri, jim sukun harus kita pantulkan. Tajri, jangan sekedar tajri. Nah, seperti kita membaca huruf J dalam bahasa Indonesia, kan tidak ada pantulannya. Tajri. Nah, itu gak boleh. Ya, kalau di Al-Quran harus ada pantulan. Tajri min tahtiha. Rinya 2 harokat, min nun sukunnya bertemu ta, maka kita baca dengan samar. Min tahtiha. Nah, seperti itu dibaca dengan samar. Min tahtihal anhar. Nun sukun bertemu ha dibaca dengan jelas. Nah, ini nun sukun bertemu ta samar, nun sukun bertemu ha jelas. Jadi min tahtihal anhar. Nah, perhatikan di sini. Tadi kita mau baca wa'amilu, ini lu-nya 2 harokat ketika tidak digabungkan dengan tasydidnya short. Sama juga seperti ini. Min tahtiha hanya kita baca 2 harokat ketika kita tidak menggabungkan panjangnya ha di sini dengan tanda sukun. Jadi bertemu dengan tasydid, bertemu dengan tanda sukun, maka panjangnya hilang. Kalau digabungkan, ya. Kalau tidak digabungkan, maka kembali pada hukumnya 2 harokat. Min tahtiha 2 harokat. Kalau digabungkan nggak ada panjang. Min tahtihal anhar. Nah, seperti itu. Ada tanda qaf lam, kita sebaiknya berhenti. Tapi dilanjutkan tidak apa-apa. Kalau berhenti seperti barusan, al-anhar, berhenti, kemudian lanjut di kullama, dan seterusnya. Kalau digabungkan juga tidak apa-apa. Min tahtihal anharu kullama. Nah, seperti itu. Kullama, lamnya ditekan, kulla, kemudian ma-nya dipanjangkan 2 harokat. Kullama ruziku minha, ruziku ya, kunya dipanjangkan 2 harokat, minhanya nun sukun bertemu ha kita baca dengan jelas. Kalau yang di atas nun sukun bertemu ta ini samar, kalau ini dibaca dengan jelas. Ruziku minha. Jadi kalau jelas itu gak ada samar, gak ada dengung, dan tidak ada jeda. Gak boleh, walaupun dibaca jelas tapi jedanya terlalu lama, gak boleh. Contoh, minha. Nah, itu kan seakan-akan ada dua harokat ini, dipanjangkan 2 harokat. Nggak boleh. Langsung saja minha, sekedarnya saja. Baik.
ruziku minha min samaratir rizqa. Nah, minhanya dibaca jelas, hanya dibaca 2 harokat. Min samarah, nun sukun bertemu sa sama dengan nun sukun bertemu ta dibaca dengan samar. Min samaratir rizqa. Samarotin, perhatikan di sini ada kata samarotin, huruf taknya di sini ya. Huruf taknya di sini berharokat kasrotain bertemu dengan huruf ro, maka yang awalnya samarotin kita bacanya samarotir. Tir seperti itu. Kenapa? Karena sudah masuk nih tanwin kepada huruf ro-nya sehingga terbacanya min samarotir rizqa. Nah, seperti itu. Dan tidak boleh ada dengungan. Samaratir rizqa, gak boleh ada dengungan itu. Langsung saja. Min samaratir rizqa. Nah, huruf zai di sini perhatikan sama kedudukannya dengan huruf nun. Maksudnya tidak boleh ada pantulan. Al-anhar rizqa. Nah, jangan sampai dipantulkan rizqa. Rizqa, gak ada huruf za di sini. Tidak ada harokat di huruf zainya karena zai ini sudah sukun, mati. Rizqa. Nah, seperti itu cara pengucapannya. Min samaratir rizqan qalu. Rizqon, perhatikan kita bacanya 2 harokat. Rizqa kalau berhenti di sini. Jadi rizqa, konya ini dipanjangkan 2 harokat kalau berhenti. Jadi kalau ada fathatain di sini pas berhenti panjangkan 2 harokat. Kalau digabungkan maka panjangnya hilang, berganti hukum tanwin bertemu huruf setelahnya yaitu qaf, dibaca dengan samar. Rizqan qalu. Sekali lagi. Rizqan qalu. Nah, seperti itu. Qalu hadzal ladzi ruziqna. Nah, di sini dibaca qalu, yang nyambungnya ke hadza. Jadi antara panjangnya lu, ha sama dza sama dzi ini sama semuanya, 2 harokat masing-masing. Qalu hadzal ladzi. Nah, perhatikan. Hadza di sini ada harokat fathah bertemu alif dipanjangkan 2 harokat. Ternyata di depannya ada tasydid. Nah, maka panjangnya alif ini, panjangnya dza ini sudah tidak berfungsi kalau digabungkan. Kalau tidak, hadza 2 harokat. Kalau digabungkan tidak ada panjang, langsung nyambung ke lam. Hadzal ladzi ruziqna. Alladzi 2 harokat. Ruziqna, qafnya dipantulkan. Jadi 28 huruf hijaiyah ada 5 yang harus dipantulkan yaitu baju di toko, yaitu huruf ba, jim, dal, to sama qaf. Baik, ruziqna, jangan sekadar ruzikna kan nggak ada pantulan, harus dipantulkan ruziqna. Nah, nanya 2 harokat. Ruziqna min qablu wa utubih. Nanya 2 harokat, nun sukun bertemu qaf kita baca dengan samar. Min qablu. Nah, baknya dipantulkan sebagaimana qaf. Ruziqna qablu. Nah, ini baknya dipantulkan. Min qablu wa utubih. Wa utu langsung panjangnya 2 harokat tu, kemudian kita baca di sini bih karena kita berhenti. Wa utubih. Nah, jika dilanjutkan maka harokatnya ha kita baca. Wa utubihi mutasyabiha. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan. Huruf ha di sini tertulisnya mutasyabihan. Haknya ini harokatnya fathah tain, sama seperti di sebelumnya rizqon. Ini tulisannya rizqon. Kalau kita berhenti dibaca panjang qafnya 2 harokat. Rizqo. Kalau kita lanjut maka fathah tainnya qaf ini nyambungnya ke qaf lalu dibaca dengan samar. Rizqon qalu. Nah, maka ini ketentuannya juga sama.
Kalau kita berhenti maka han ini dibaca ha, panjang 2 harokat. Mutasyabiha, sya dengan ha sama-sama 2 harokat karena berhenti. Kalau dilanjutkan maka fathatainnya ini, tanwinnya ini digabungkan ke huruf yang awal. Apa itu? Huruf wawu. Maka dimasukkan dengan dengungan. Contoh, mutasyabihaw walahum, itu kalau kita menggabungkan. Kita praktekkan yang berhenti saja ya. Jadi kita mulai dari walahum. Walahum fiha azwajum mutahharah. Di sini walahum fiha, mim sukun bertemu fa, maka kita baca dengan jelas. Walahum fiha, masih ingat pembahasan tentang yang jelas, artinya tidak boleh dengung. Contoh, walahum fiha, gak boleh, salah itu. Atau dibaca samar, walahum fiha, gak boleh juga. Harus ini dibaca dengan jelas. Jadi mim sukun itu ketika bertemu dengan 28 huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka wajib dibaca dengan jelas. Karena ini fa ini kan selain mim dan ba. Walahum fiha, fi 2 harokat, ha 2 harokat. Pertanyaannya, di sini ada harokat bendera. Kenapa kita bacanya ha ini 2 harokat? Jawabannya adalah seperti yang diterangkan sebelum-sebelumnya di video. Maka pemirsa ngaji Quran silakan simak video-video sebelumnya dan tonton sampai habis karena di situ ada prakteknya juga. Jadi fiha di sini untuk hanya ya kita baca 2 harokat karena panjangnya dari ha tidak kita gabungkan dengan hamzah. Kita berhentinya di ha. Fiha, maka 2 harokat. Maka panjang dari harokat bendera ini akan berfungsi ketika kita menggabungkan panjangnya ha dengan hamzahnya. Fiha azwajum mutahharah. Di sini ada zai, perhatikan huruf zai ini tidak boleh dipantulkan ya. Tidak boleh seperti ruziqna min qablu. Nah, ini kan dipantulkan ini ba sama qaf. Maka ini tidak boleh huruf zai karena tidak masuk di baju di toko ya. Ba, jim, dal, qaf, to, enggak masuk huruf zai. Maka tidak boleh dibaca azawa, enggak ada e-nya, enggak ada pantulannya. Nah, mati ya mati sudah. Azwajum mutahharah. Wawunya kita baca 2 harokat, wajum. Kemudian junnya di sini masukkan ke mim disertai dengungan, sama seperti yang ini. Tanwin bertemu wawu, masukkan ke wawu disertai dengungan. Ini juga disertai dengungan. Azwajum mutahharah. Perhatikan di sini. Huruf tak marbutoh, jadi huruf tak itu ada 2 ya. Ada huruf tak yang terbuka seperti ini, tak yang terbuka. Ada tak yang tertutup ataupun bentuk bulat seperti ini. Bedanya kalau bentuk bulat seperti ini dan harokatnya ini, bukan harokatnya tapi ya bentuk bulat seperti mutahharah, maka kita berhenti, maka huruf taknya terganti menjadi terbaca ha. Mutahharah seperti itu. Jadi jangan dibaca mutahharat. Mutahharat. Ya. Mutahharat itu kalau tak seperti ini baru dibaca mutahharat. Tapi kalau taknya seperti ini dibaca sebagai huruf ha kalau berhenti. Kalau digabungkan kepada ayat berikutnya atau huruf berikutnya baru kembali menjadi huruf tak. Coba kita contoh yang berhenti. Mutahharah huruf ha. Kita contoh yang gabung. Mutahharatu wahum fiha. Nah seperti itu. Jadi kembali menjadi huruf tak. Mutahharatu, huruf apa setelahnya? Huruf wawu. Maka tanwin dari huruf tak ini dimasukkan ke huruf wawu dengan dengungan. Mutahharatu wahum fiha. Mim sukun bertemu fa dibaca dengan jelas. Wahum fiha khalidun. Fi 2 harokat. Nih dibaca dengan jelas. Fi 2 harokat, ha 2 harokat, kho 2 harokat. Dun kita baca 6 harokat karena kita sepakat di video-video sebelumnya untuk yang seperti ini di akhir-akhir ayat khalidun apalah
mukminun, fasikun, semuanya ini dibaca dengan 6 harokat. Kita milih 6 harokat. Ya 2 gak apa-apa, 4 harokat gak apa-apa. Tapi karena kita dari awal milih 6, maka sampai sekarang ini tetap 6. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, terima kasih. Namun sebelum kita tutup, mari kita baca sekali lagi bacaan berikut. Ikuti dan tiru agar kita bisa membaca dengan sesuai tajwid. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.